Majelis Masyayikh itu sebagai lembaga atau instrumen atau institusi penjaminan mutu eksternal bagi pondok pesantren, dan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pesantren Nomor 18 2019. Awal-awalnya itu ada penolakan dari para kiai, para pengasuh pesantren di Indonesia, bahwa jangan-jangan nanti undang-undang pesantren ini dengan majelis masyayikhnya itu akan memberangus keragaman, akan mengintervensi pondok, dan akan mengganggu kemandirian pondok pesantren. Pesantren itu punya watak mandiri, punya watak independen, dan tidak bisa diintervensi oleh siapa. Majelis Masyayikh itu sebagai lembaga atau instrumen atau institusi penjaminan mutu eksternal bagi pondok pesantren, dan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pesantren Nomor 18 2019. Bagi saya, Majelis Masyayikh ini merupakan satu terobosan baru di negeri ini dalam rangka mengangkat martabat dan kualitas pesantren bisa sejajar, bisa bersaing dari berbagai aspeknya dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Kenapa harus ada Majelis Masyayikh? Majelis Masyayikh ini adalah merupakan satu terobosan ya, karena setelah kita lihat untuk lembaga-lembaga di negara ini, saya melihat belum ada yang bisa untuk menjadi lembaga penjaminan mutu untuk pondok pesantren. Sedangkan sistem atau undang-undang Sisdiknas itu belum memadai karena belum mencakup terhadap keberadaan pondok pesantren yang memiliki kekhasan, yang memiliki sesuatu hal yang nggak dimiliki oleh pendidikan yang lain, termasuk keragaman, termasuk beberapa kekhasan, termasuk independensi dan kemandiriannya dan lain-lain. Itu salah satu diantaranya. Ada sebuah keinginan ya besar, obsesi, atau boleh dikatakan mimpi juga, agar pondok pesantren di Indonesia ini secara kualitas gitu bisa bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Kita punya mimpi dengan adanya Majelis Masyayikh penjaminan mutu ini, standar kelulusan atau output dari pesantren itu betul-betul memberikan jawaban terhadap kelangkaan-kelangkaan yang dirasakan saat ini, terutama dari semakin menurunnya kualitas alumni pesantren akibat intervensi kurikulum yang terlalu banyak dari luar satu sisi, kemudian sisi yang lain santri saat ini mondok itu nggak terlalu lama, sehingga dengan adanya penjaminan mutu ini nanti lulusan pesantren ilmunya itu terstandar dan diketahui bisa apa dan bagaimana bentuknya itu akan diketahui. Saya kira seperti itu. Salah satu tantangan terbesar dan juga kami sendiri sebetulnya adalah adanya penolakan ya,
Awal-awalnya itu ada penolakan dari para kiai, para pengasuh pesantren di Indonesia bahwa jangan-jangan nanti undang-undang pesantren ini dengan majelis masyayihnya itu akan memberangus keragaman, akan mengintervensi pondok dan akan mengganggu kemandirian pondok pesantren dalam mengatur santrinya, mengatur kurikulum dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang kita hadapi. Tetapi hal ini bisa terkurangi atau bisa diminimalisir dengan adanya program sosialisasi. Jadi sosialisasi undang-undang pesantren, majelis masyayikh ditambah dengan dewan masyayikh, ini adalah merupakan satu cara untuk mengurangi apa tadi itu, mengurangi kecurigaan, mengurangi tentang adanya kekhawatiran dari pesantren-pesantren, jangan-jangan nanti undang-undang ini adalah akan mengintervensi. Itu salah satu di antaranya. Alhamdulillah kami rasakan setelah adanya sosialisasi, semuanya bisa teratasi dengan baik dan saat ini sudah menunjukkan kekompakan. Satuan pendidikan yang di bawah undang-undang pesantren saat ini terus melakukan kreativitas, keadaannya dinamis gitu, sejalan dan seiring antara majelis masyayikh dengan dewan masyayikh itu sendiri. Ini yang kita lakukan. Dan bagi anggota majelis masyayikh saya sendiri, hal ini karena baru, ini di samping ada tantangan juga ada satu keasikan bahwa meletakkan dasar ini merupakan jariah ke depan, merupakan suatu peninggalan yang paling bagi kami sesuatu yang kita perbuat saat ini adalah merupakan asar, merupakan legacy yang sangat baik untuk kemajuan pesantren ke depan. Saya kira seperti itu. Nah, harapan saya yang paling penting adalah kita posisikan majelis masyayikh betul-betul sesuai dengan amanat undang-undang. Bahwa majelis masyayikh ini adalah merupakan sesuatu nggak bisa dipisah dari pondok pesantren. Pesantren itu punya watak mandiri, punya watak independen, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk di sini bahwa majelis masyayikh itu adalah merupakan pengantar dan juga merupakan pengantara gitu ya, perantara antara pesantren dengan pemerintah, terutama yang hadir pemerintah untuk memberikan rekognisi, memberikan afirmasi dan juga fasilitasi. Tetapi fasilitasi, afirmasi itu semuanya tidak boleh mengganggu terhadap independensi pondok pesantren. Oleh karena itu, majelis masyayikh sebagai lembaga independen dan mandiri harus tetap pada porosnya. Tidak ada intervensi dari manapun. Itu harapan saya seperti itu.